Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, berjumpa kembali dengan kami di channel Guru Bangor. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan berkisah tentang salah satu orang wanita, yang mana kisah ini terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi sebelum kita lanjutkan kepada kisah yang akan kita dengarkan, jangan lupa selalu tekan subscribe dan like-nya untuk membantu perkembangan channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, kisah kali ini terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada suatu senja di mana keramaian sudah mulai sepi di jalan-jalan, di kota-kota, orang-orang sudah mulai masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Akan tetapi ada seorang wanita yang berjalan di tengah kesepian tersebut. Wanita tersebut memakai pakaian yang lusuh, berwarna serba hitam, dengan bajunya serba hitam, tutup kepalanya serba hitam, yang menandakan bahwa wanita tersebut sedang dalam keadaan duka. Wanita tersebut berjalan menuju ke rumah Nabi Musa alaihissalam. Setelah wanita tersebut sampai ke rumah Nabi Musa alaihissalam, wanita itu mengetuk pintu sekaligus mengucapkan salam kepada Nabi Musa alaihissalam. Setelah Nabi Musa alaihissalam menjawab salam tersebut, mempersilahkan kepada wanita tersebut untuk masuk ke dalam rumahnya. Ketika wanita tersebut masuk ke dalam rumah Nabi Musa alaihissalam dan dipersilahkan untuk duduk, sambil bersedih menundukkan kepala, wanita tersebut berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabi Allah, tolonglah saya, doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya." "Apakah dosamu, wahai wanita cantik?" tanya Nabi Musa alaihissalam terkejut. "Saya takut mengatakannya, wahai Nabiullah." "Katakanlah, jangan ragu-ragu." Maka perempuan itu pun terpatah bercerita, "Saya telah berzina." Seketika kepala Nabi Musa terangkat, tersentak kaget. Wanita tersebut meneruskan perkataannya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Dari perzinahan itu pun saya hamil. Setelah itu melahirkan anak. Langsung saya cekik lehernya sampai tewas." Ucap wanita tersebut seraya menangis sejadi-jadinya. Nabi Musa alaihissalam berapi-api matanya, seolah-olah marah karena telah mendengarkan cerita dari wanita tersebut. Dan Nabi Musa alaihissalam berkata, "Perempuan bejat, nyahlah engkau dari sini, agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu. Pergilah engkau."
Teriak Nabi Musa sampai memalingkan wajahnya dengan perasaan yang jijik. Dan pada akhirnya wanita tersebut dalam keadaan sedih keluar dari rumah Nabi Musa alaihissalam dengan perasaan yang tidak menentu dan bergumam di dalam hatinya, jika Nabiullah saja tidak mau menerimaku, bagaimana manusia-manusia yang lain akan menerima kehadiranku? Maka setelah kejadian tersebut, wanita tersebut tidak tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk menemui Nabi Musa alaihissalam setelah wanita tersebut pergi dari rumahnya. Malaikat Jibril alaihissalam setelah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menemui Nabi Musa alaihissalam, kemudian bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertobat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa alaihissalam terperanjat dan berkata, "Dosa apakah yang lebih besar daripada zina dan pembunuhan tersebut?" Dan akhirnya dengan perasaan ingin tahu, Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang nista itu?" "Ada," jawab Jibril alaihissalam dengan tegas. "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal, orang itu dosanya lebih besar daripada orang yang berzina." Jelas malaikat Jibril alaihissalam. Mendengar penjelasan tersebut, Nabi Musa alaihissalam segera beranjak pergi keluar dari rumahnya mencari wanita yang datang ke rumahnya sedari senja tadi. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, segera Nabi Musa alaihissalam pergi dari rumahnya mencari wanita tersebut dan memanggil kembali untuk datang kepadanya, seraya mendoakan agar taubat wanita tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya Nabi Musa alaihissalam menyadari bahwa ada dosa yang lebih besar daripada zina, yaitu meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja dan tanpa menyesalinya. Itulah dosa yang lebih besar daripada dosa perbuatan zina. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, dari kisah tersebut bahwasannya apa yang perlu kita teladani dan ambil pelajarannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya bahwa orang yang melakukan dosa besar ataupun dosa-dosa yang lainnya tidak pantas untuk dijauhi dan juga tidak berhak untuk kita menghakiminya. Jika orang berbuat dosa ataupun maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada baiknya kita juga mendoakan agar orang tersebut cepat-cepat bertaubat dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil lagi, bahwasannya
setiap manusia tidak luput dari salah dan dosa. Oleh sebab itu, kita tidak boleh untuk menghakimi dosa yang dilakukan oleh orang lain. Seolah-olah diri kita merasa lebih suci dari orang lain. Dan seolah-olah diri kita merasa bersih dari kemaksiatan. Bahwa semuanya apa yang kita lakukan tidak luput dalam setiap detiknya dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah ampunan kepada Allah dalam setiap perbuatan kita setiap hari atau bahkan setiap detik, karena perbuatan kita pasti mengandung kesalahan atau dosa. Oleh sebab itu, jangan berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Sekalipun dosa kita sebesar apapun, jangan berputus asa untuk selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa yang telah atau yang lalu kita perbuat ataupun yang belum kita perbuat. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari dosa-dosa yang akan kita lakukan pada masa-masa yang akan datang. Sebagaimana ada doa yang sangat indah, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Bacalah doa-doa tersebut setiap sehabis sholat fardu. Insya Allah dosa-dosa kita sedikit demi sedikit akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kisah pelajaran yang bisa kita ambil pada episode kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga saudaraku-saudaraku semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Ikuti terus video-video kami selanjutnya di channel Guru Bangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.